Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Weekend kemana? Kerja lagi? Gak kayak gitu bro. Nobar futsal lah. Apa sih yang lo cari? Emang gak cukup? Enggak. Sama. Makanya ikut saya nobar. Kita jaga parkir. Jangan sampai karir yang ke parkir. Mandek. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas kabar baik dari olahraga nasional. Soalnya jarang banget dengar kabar baik. Yang sering muncul kalau nggak soal konflik ya soal drama. Kalau nggak drama ya soal target prestasi yang cuma jadi wacana. Ya maklum, insan olahraga udah sering trauma. Soalnya ada olahraga yang sering jadi sorotan, terus bikin ekspektasi masyarakat ketinggian, tapi pengelolaannya berantakan dan prestasinya rebahan. Nah, kali ini ada cerita yang bikin pecinta olahraga bangga, Garuda di dadaku. Tentang tim yang sering dianggap ade-adeannya sepak bola. Jarang dapat panggung utama, jarang masuk headline berita. Tapi kalau urusan prestasi, dia datang dengan bukti. Karena kalau datang bawa janji, itu politisi lagi kampanye. Kalau datang makan rendang, itu Patrick. Lagi diajak jalan sama SpongeBob. Timnas Futsal Indonesia lagi-lagi kasih alasan ke masyarakat buat bangga, sekaligus kasih alasan buat sepak bola nasional untuk ngaca. Jadi begini ceritanya begini. Timnas Futsal Indonesia lagi-lagi mencetak sejarah baru setelah lolos ke final AFC Futsal 2026. Kepastian ini diperoleh usai Timnas Futsal Indonesia merebut kemenangan epik lawan Jepang 5-3 pada babak semifinal di Indonesia Arena Jakarta Kamis 5 Februari kemarin. Ini pertama kalinya Indonesia menapak partai puncak sepanjang keikutsertaannya di Piala Asia Futsal. Sebelumnya saat melaju ke semifinal, sebenarnya tim Merah Putih juga sudah mencetak sejarah. Di partai final Indonesia akan menantang Iran yang dijuluki Raja Futsal Asia. Karena Iran meraih gelar juara 13 kali dari 17 edisi AFC Futsal. Jadwal Indonesia versus Iran berlangsung Sabtu besok jam 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum bicara soal babak final besok, kita bahas dulu pertandingan Indonesia versus Jepang kemarin. Kalau pada nonton pasti tahu kalau matchnya itu sengit banget. Indonesia sama Jepang balas-balasan nyerang. Kayak lagi debat pilpres. Sama-sama nyerang. Buat yang nggak nonton full saya ceritain, mau nggak diceritain? Nggak mau? Kalau nggak mau saya closing aja nih. Oke, dengerin nih ya. Jadi Timnas Futsal Indonesia di semifinal kemarin langsung agresif menekan di menit awal. Ibarat jomblo kebelet nikah. Agresif tuh. Apalagi usianya udah gak medium well. Udah well done. Yang jelas hasilnya well done buat Timnas Futsal Indonesia. Serangan demi serangan akhirnya berbuah gol di menit ke-12 lewat tendangan kaki kiri Samuel Eko dari luar lingkaran. Gol pembuka tapi sempat bikin mental breakdance, ya, breakdown. Iya. Karena gol Samuel Eko sempat ditinjau ulang dengan VAR, ada dugaan pelanggaran terhadap Tabuchi, tapi untungnya wasit mengesahkan gol Indonesia. 11 menit kemudian tepatnya menit ke-23 Indonesia tambah gol lagi. Kali ini lewat gol bunuh diri yang dilakukan Takehiro Motoishi. Keunggulan Indonesia atas Jepang makin lebar jadi 2-0. Jepang yang sudah ketinggalan ternyata masih Yakuza. Tahu nggak Yakuza? Yakuza itu yakin, usaha, dan sat-sat.
Alhasil di menit ke-31 seolah ingin menebus kesalahannya, Motoishi melakukan tembakan mendatar yang mengenai kaki Habibie lalu masuk ke gawang Indonesia. Jepang berhasil mempersempit ketinggalan dengan skor 1-2. Dan gak pakai lama di menit ke-35 Jepang berhasil menyamakan skor 2-2. Kali ini aksi kapten tim futsal Jepang Kayuza Shimizu menyedot perhatian. Memang Shimizu sedotannya kuat ya. Semburannya kenceng. Pompa air itu ya. Skor imbang gak bikin mental timnas futsal Indonesia goyang. Indonesia bisa unggul pada menit ke-38. Umpan akurat Samuel Eko gak disia-siakan Firman Adriansyah yang melepaskan tembakan keras sekaligus mengubah skor menjadi 3-2. Ketinggalan 2-3, Jepang langsung ubah gaya main dengan strategi power play dan berbuah penalti. Power play berbuah penalti. Nah, kalau PowerPoint belum tentu berbuah promosi. Kan yang promosi bukan yang pinter presentasi, tapi yang jago tackling teman sendiri. Balik lagi, eksekusi penalti dituntaskan dengan baik oleh Shimizu, membuat skor jadi imbang 3-3 pada menit ke-39. Demi mengamankan tiket ke final, pertandingan di babak kedua nggak kalah sengit. Bahkan pemain timnas Rio Pangestu yang sedang berusaha melindungi bola sempat kena sikut Shimizu sampai Rio tersungkur. Saat tangannya diangkat, darah langsung ngucur dari mulutnya. Ini nih, real kerja keras berdarah-darah untuk menang. Ini baru saya siap peras darah saya. Gak cuma ngomong doang. Skor 3-3 bertahan hingga babak kedua selesai. Akhirnya pertandingan lanjut ke babak tambahan. Long story short, ya, singkat kata. Speaking English. Little I can. Singkat kata, Indonesia berhasil menang 5-3 lewat gol di menit ke-44 dan menit ke-47. Meski sempat deg-deg ser di menit ke-49 karena Jepang lagi-lagi dapat penalti, tapi keberuntungan Shimizu kayaknya udah kepake semua. Kayak penonton hoki sampai pensiun udah kepake semua. Makanya jabatannya stuck. Hahaha. Mau jilat atasan, jilatannya melambung di atas mistar gawang. Kayak eksekusi penaltinya Shimizu yang gagal. Kemenangan ini disambut sukacita oleh pemain, pelatih Hector Soto dan staf timnas futsal Indonesia. Sebaliknya, para pemain Jepang tertunduk lesu usai pertandingan. Bahkan sejumlah pemain Jepang terlihat gak sanggup menahan kesedihan. Mereka menangis saat jalan dan salam-salaman ke pemain timnas futsal Indonesia usai laga. Udah kayak penonton habis diputusin pacar. Padahal belum pernah jadian. Gimana tuh? Kemenangan Indonesia atas Jepang memang capaian yang patut diapresiasi. Tapi laga final hari Sabtu jadi ujian yang jelas-jelas bikin ngeri. Indonesia bakal melawan tim dengan reputasi paling dominan dalam sejarah futsal Asia, Iran. Iran itu adalah standar emas futsal Asia. Punya rekor 13 gelar juara Piala Asia Futsal, jauh meninggalkan Jepang yang baru mengoleksi 4 trofi. Dan kalau kita lihat ranking FIFA per Desember 2025, Iran ada di peringkat kelima dunia. Dan tertinggi di Asia. Sementara Indonesia masih berada di posisi ke-24 dunia dan posisi ke-6 di Asia. Meski jauh, tapi kita harus optimis. Kemarin Jepang juga jauh lebih tinggi rankingnya dari Indonesia, tapi kita bisa menang. Yang penting yakin dan usaha. Urusan menang atau kalah, yang penting menang. Ya kan harus optimis. Iya. Tapi ada fakta yang bikin pecinta futsal sedikit lemes. Jadi banyak yang optimis kalau timnas futsal Indonesia lolos final bisa dapat tiket ke Piala Dunia Futsal. Ternyata bukan begitu aturannya. Jadi edisi Piala Asia Futsal 2024 tim semifinalis memang langsung lolos ke Piala Dunia Futsal 2024.
Tapi berbeda dengan Piala Asia Futsal 2026 karena tahun ini nggak ada penyelenggaraan Piala Dunia Futsal. Jadi Piala Asia 2026 cuma bernilai prestasi kontinental, bukan rebutan tiket Piala Dunia Futsal. Walaupun kita nanti masuk pot A. Nanti di Piala Asia Futsal 2028 baru tuh jadi ajang kualifikasi. Soalnya barengan sama Piala Dunia Futsal 2028. Meski nggak ada Piala Dunia, semoga di tahun 2026 ini bisa juara. Amin. Nanti 2028 juara lagi. Amin. Nah, yang bikin saya penasaran, dan bertinggi-tinggi, bertanya-tanya, kenapa timnas futsal yang dianggap ade-adean lebih berprestasi daripada abang-abangannya timnas sepak bola? Ini baru definisi kalah pamor tapi prestasi gacor. Ternyata setelah melamun, meriset dan lihat kenyataan, ada banyak faktor yang bikin futsal Indonesia berprestasi. Mulai dari infrastruktur lapangan yang tersebar di mana-mana. Lapangan futsal jauh lebih gampang dibangun, gak butuh lahan luas dan gampang dikomersilkan. Jadi banyak tuh yang main futsal. Mulai dari bocah SD sampai bawa bapak. Bahkan kalau lihat potensi pembinaannya, banyak kompetisi futsal yang digelar secara mandiri alias tanpa bantuan dari federasi. Ini yang bikin mental tanding kebentuk secara konsisten dan berjenjang. Nah, kalau sepak bola beda. Lapangan sepak bola yang layak masih terbatas. Sering terkendala perawatan. Terus pembinaan usia dini juga masih bergantung sama akademi tertentu, biayanya nggak murah. Akibatnya banyak potensi pemain yang nggak tersaring secara optimal. Bikin pembinaan sepak bola nggak jalan merata. Ujung-ujungnya cari pemain dari Eropa yang berdarah Indonesia. Terus kalau kita lihat sistem kompetisinya, futsal Indonesia punya struktur liga yang relatif konsisten. Kompetisi profesional berjalan rutin, ada sponsor dan punya jenjang liga putra dan putri. Gak cuma itu, turnamen tingkat pelajar dan amatir ada terus hampir sepanjang tahun. Lah kalau sepak bola banyak dramanya. Kadang format liga berubah lah. Konflik federasi lah. Konflik manajemen lah. Ada kepentingan politik lah. Ya gitulah. Belum lagi mafia bola. Macem-macem problemnya jelimet. Dampaknya juga macem-macem. Timnas nggak lolos Piala Dunia, supporter kecewa, dan di tingkat liga klubnya banyak diisi pemain asing daripada pemain lokal. Timnas futsal Indonesia layak dapat apresiasi. Ini adalah prestasi yang lahir dari kerja sunyi, konsistensi kompetisi, dan pembinaan yang sehat. Futsal Indonesia memang kalah populer dengan sepak bola. Ibarat anak tengah di keluarga. Tahu nggak anak tengah di keluarga? Jarang dipamerin ke tetangga. Tapi diam-diam, wah diangkat ASN. Bangga nggak tuh? Tapi di sisi lain futsal Indonesia jangan berhenti introspeksi. Berkaca. Jangan sampai futsal masuk ke lingkaran setan yang sama. Federasinya ribut, format liganya goncang, politik masuk ruang ganti dan prestasi jadi korban. Ibarat imun tubuh, tim futsal Indonesia sekarang dalam kondisi prima. Jangan sampai lengah, harus jaga pola makan, jaga asupan. Kalau terlena bisa kemasukan virus, ketularan penyakit kronis sepak bola. Jika futsal terjerat drama dan kekacauan yang sama, maka Indonesia tidak cuma menelan kekalahan, tapi kehilangan harapan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan kita akan hadirkan mantan bintang timnas futsal Indonesia. Randi Satria akan hadir di Midnight Live. Yeay. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya?
Langsung saja kita undang mantan pemain timnas futsal Indonesia. Kita sambut, ini dia, Randy Satria. Halo Bang. Bang Randy, Siap, apa kabar? Baik, Terima kasih sudah hadir. Siap. Silahkan duduk. Siap, Weh, kita kasih makasih. tepuk tangan. Wah, ini mantan bintang timnas futsal loh ini. Jadi dulu pensiun di usia berapa? Kalau di timnas terakhir 2020 Bang. 2020. 2020 ya. Di usia? Di usia 31 tahun. Oh, kenapa itu kalau boleh tahu pensiunnya? Kalau menurut saya sih emang dari kecepatan sih udah mulai berkurang Bang. Oke. Terus regenerasi di Indonesia juga cukup bagus. Sehingga mungkin buat lari, wah udah ketinggalan. Oh gitu ya. Oh. Udah ketinggalan. Kalau menjaga stamina di olahraga futsal tuh gimana? Ada tipsnya nggak? Sebenarnya kalau jaga stamina ya dengan latihan yang rutin, dengan asupan yang bagus. Ya. Nah kebetulan kan saya juga kerja Bang, jadi dikatakan profesionalnya udah mulai berkurang. Oke. Sekarang kerja kantoran ya? Kerja kantoran. Wah. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur Bang. Penonton masuk Sabtu Minggu ya? Jangan ada Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat aja masih lembur ya. Kalau begadang ngaruh tuh ya? Nggak ada ngaruh banget Bang. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Jadi harus tetap fokus. Tetap fokus. Tapi budaya ketika masih menjadi atlet dengan sekarang menjadi karyawan kantoran Karyawan begitu kantoran, ya. iya. Ada yang berubah nggak? Berubah mungkin dari segi latihannya aja ya Bang. Kalau Oke. kita dulu di zaman timnas itu latihan kan pagi sore. Oke. Nah, kalau sekarang jadi karyawan makannya pagi. Belum sebelum merek Bang. Oh, ya makan apa aja lah Iya, ya. makan apa aja. Namanya Makan juga pagi dan sore. itu apa namanya carbo loading. Iya kan jadi bebas ya. Jam bebas. Lebih bebas. Tapi ada olahraga lain nggak yang digeluti selain futsal? Sekarang kebetulan tahun kemarin tuh saya masih aktif di timnas mini football Bang. Oke. Nah, mini football. Jadi ada beberapa pemain mantan pemain yang diambil untuk mengikuti timnas mini football. Juara juga katanya. Di Piala Asia-nya juara 2. Berarti masih gacor ya. Iya. Oh gitu ya. Ada olahraga lain mungkin yang lagi. Mungkin padel Bang ya? Oh padel. Ya. Suka main padel? Suka Bang, suka. Apa yang bikin Mas Randy suka padel? Dari tenis padel lumayan cepat bisanya kali Bang ya. Kalau tenis kan butuh skill yang lebih tinggi, kalau padel kayaknya buat nepok-nepok doang kayaknya masih Iya, gampang. itu loh Bang. harus bisa servis. Iya. Servis suku cadang aja. Motor kali ya. Oh gitu ya, tapi tetap olahraga harus. Tetap olahraga ya. harus Bang. Tidur paling lama. Tidur paling lama ya jam 11 lah. Oh jam 11. Jam 11. Ya sekarang begadang dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Kalau diundang jam 8 saya bilang jam 9 tidur tadi. Bisa ngelawak juga ya. Jadi co-host aja lah. Oh gitu yang menarik. Tapi keren ya timnas futsal Indonesia kemarin. keren Jepang kita kalahin loh. Nonton langsung Bang. Saya langsung ke stadion kemarin. Gimana suasananya di sana? Wah luar biasa, luar biasa. Itu saya merasakan ketika jadi supporter, oh ternyata jadi supporter timnas itu semerinding itu. Iya. Iya, luar biasa, terharu saya. Oke, bagaimana melihat permainan dari timnas futsal Indonesia kemarin? Oh, padahal secara ranking kan Indonesia harusnya di bawah Jepang kan Bang. Iya. Nah, Indonesia itu sekarang peringkat 24 dunia, sedangkan Jepang 13. Tapi kemarin di semifinal itu malah seakan terbalik. Kita yang lebih dominan. Mungkin karena mental adik-adik ini udah cukup bagus lah. Iya, kan sebelumnya juara di SEA Games. Juara di SEA Games ya. Oke, jadi mental tuh sangat penting ya. Mental sangat penting. Bang. Kalau udah babak semifinal, final tuh teknis udah nomor 2 lah ya. Tadi sudah nomor 2, mental nomor 1. Oke, urusan teknik gitu udah pasti kita percayakan kepada pelatih begitu ya. Benar. Nah, membangun mental itu gimana biasanya kalau seorang pemain? Kalau mental itu didapat pasti ketika kita sering ikut kejuaraan. Oke. Nah, alhamdulillahnya federasi sekarang bikin timnas kita sering ikut kejuaraan. Bahkan tiap tahun itu kita ngundang 3 tim besar dunia untuk tanding di Indonesia.
Oke, tapi jarang terdengar beritanya ya. Iya. Baik, tadi saya bilang kan bekerja dalam sunyi Iya. begitu. Tapi memang harus konsisten. Konsisten. Dan itu yang dilakukan oleh federasi Iya, begitu benar. ya. Nah, selain memang mental begitu. Dari segi misalnya dari segi formasi Iya. atau dari segi racikan taktik Iya. pelatih Suto, itu kemarin gimana Bang Randi melihatnya? Alhamdulillahnya Coach Suto ini terakhirnya kan awalnya dari Coach Ken itu Bang. Mantan pelatih Jepang itulah yang bikin generasi timnas sekarang itu. 2018 ada 5 pemain. Nah sebelumnya juga ada pelatih Belanda bikin ada Sauki CS, ada Rio, ada Anca. Nah, itu 2 generasi ini yang disatukan dalam timnasnya Hector Suto. Oke. Jadi secara pondasi mereka udah kuat, ditambah taktikal Hector Suto yang secara beliau dari Spanyol, Iya. dan Spanyol itu salah satu kiblatnya dunia untuk futsal lah, selain Brazil. Oke, jadi dari segi adaptasi lebih gampang Lebih ya? gampang ya. Wah, keren. Apa sih yang menjadi keunggulan timnas Indonesia kemarin sehingga akhirnya ini kan pertandingan sangat sengit ya, sangat epic gitu. Iya. Apa yang membuat timnas Indonesia itu akhirnya bisa menghabisi Jepang? Selain didukung dengan 10.000 penonton lebih kemarin, Wish. nah, ditambah dengan si Coach Hector ini punya mental juara yang bagus sehingga disalurkan ke pemainnya juga berasa. Jadi anak-anak bermain tanpa tekanan. Tanpa tekanan? Tanpa tekanan. Melawan Jepang tanpa tekanan? Tanpa tekanan. Kalau dulu melawan Jepang gimana tuh? Kalau zaman saya kayaknya lawan Jepang udah deg-degan duluan tuh Bang. Iya, nervous ya? Nervous duluan. Nah sekarang alhamdulillah anak-anak ini punya mental yang bagus. Oke, keren. Luar biasa. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Jepang? Jepang awalnya kan ketinggalan 2-0. Dan dia tetap bermain secara apa yang diinginkan pelatih. Sehingga dia bisa bikin skor jadi 2-2. Dan bahkan saat 2 menit terakhir itu dia kegolan lagi 3-2. Tetap bisa dibalikin 3-3. Jadi apa yang udah diinstruksikan pelatih, kalau dilakukan sama pemain dengan benar, pasti hasilnya bagus. Oke, jadi harus nurut sama pelatih Iya, gitu ya? karena kan pelatih nakodanya di tim kan. Betul, betul. Dan juga pelatih Suto adalah pelatih yang sangat cocok Sangat cocok. dalam menangani tim futsal Indonesia saat Benar. ini. Bahkan beliau itu sebelum megang timnas, beliau sempat megang tim klub futsal di Indonesia dan jadi juara di Liga Futsal Indonesia. Oke, keren ya. Kalau menurut Bang Randi, apa sih yang membuat futsal terus berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini bisa mencapai final Piala Asia? Itu pasti didukung semua elemen Bang ya. Federasinya yang bagus, terus futsal ini sekarang event antar usia dininya banyak. Jadi itu yang kalau itu dijaga terus dan event internasional kita juga sering lakukan, Ya. pasti kedepannya regenerasi kita bakal lahir-lahir terus. Oh iya, itu ya. Menjaga itu yang Menjaga itu yang harusnya susah. menjadi tantangan ya. Gimana harus menjaga itu, menjaga generasi emas? Iya, mudah-mudahan kita nggak terlena ya Bang dengan kita lolos ke final Ya. besok. Mudah-mudahan federasi dan teman-teman di timnas semua yang terlibat tetap fokusnya nanti di Piala Dunia. Karena target kita semua itu kita bisa bermain di Piala Dunia. Iya, iya. Tapi dengan menjadi finalis ini kan menjadi keuntungan juga bagi timnas futsal Iya. dengan masuk ke pot A begitu. Kita masuk di pot A nanti di undian Piala Asia AFC 2028. Oke, menarik itu ya. Itu menjadi apa ya? Menjadi keunggulan sendiri, menjadi tantangan sendiri. Walaupun di sisi lain juga kita tetap tidak boleh jumawa. Benar. Harus tetap fokus, tetap berlatih seperti itu ya. Iya. Nah, di final ini yang kita hadapi bukan main-main ini ya. Iran. Nah, sebelumnya pernah menghadapi Iran, Bang Randi? Saya pernah AFC 2014 itu di Vietnam 5-0. Oke. 5-0 kita kalah tapi Bang. Bukan menang. Iya, oke. Saat itu apa yang menjadi kendala dari timnas futsal? Waktu itu kan memang kita telat sih Bang dalam futsal itu. Kalau di Iran kan memang dari tahun berapa itu dia udah masuk Piala Dunia. Sedangkan kita punya cita-cita itu di 2020 dulu baru masuk Piala Dunia. Sedangkan Iran udah masuk Piala Dunia. Jadi mungkin agak sedikit telat aja progres futsal kita. Nah sekarang harusnya dengan didukung semua elemen ini harusnya besok Indonesia bisa bikin sejarah baru lagi. Amin.
Apalagi dengan dukungan supporter tuan rumah ya. Udah sold out katanya. Sold out. Iya. Bang Randi sendiri susah cari tiket. Padahal mantan pemain loh. Mantan pemain susah cari tiket. Besok mungkin Bang, besok mungkin. Mudah-mudahan. Iya. Waduh, tapi lawan Iran nih apa sih yang harus paling diwaspadai oleh timnas futsal? Sebenarnya tekanan itu lebih ada di Iran Bang. Karena Iran itu kan langganan juara. Pasti dia bermain ya dalam tekanan harus juara. Sedangkan kita nothing tulus. Oke. Kita udah bikin sejarah 4 besar, kita bikin sejarah lagi ya besok anak-anak kalau bermain enjoy lepas, saya rasa keajaiban itu pasti terjadi. Amin ya. Wah, merasakan atmosfer final selama ini gimana Bang Randi? Saya kebetulan final itu baru di AFF ya Bang. Jadi emang final itu semua aspek berpengaruh. Selain mental, taktikal pelatih, terus fisik kita yang udah terkuras. Kan turnamen ini dikemas dalam satu rangkaian yang cepat. Betul. Nah, ada yang main hari ini, besok main lagi. Iya. Nah itu yang harus dijaga. Jadi semua aspek berpengaruh lah dalam final besok. Melihat Iran yang saat ini, apa yang perlu diwaspadai oleh pemain? Iran punya fisik yang kuat, terus agresif juga. Oke. Ya pasti Hector Soto udah memikirkan cara untuk besok Bang. Oke. Pasti beliau juga udah ada strategi yang bakal bisa menghentikan Iran. Oke. Contohnya Jepang kemarin bisa dikandaskan sama kita. Iya. Walaupun sempat pesimis ya. Tempat pesimis. Tapi akhirnya kita bisa melibas Jepang. 5-3. 5-3 itu dia. Nah, seberapa penting sih Bang Randi melihat regenerasi di tubuh futsal Indonesia? Regenerasi itu penting Bang. Dulu kita ketinggalan sama Thailand. Sekarang Thailand ketinggalan sama kita. Karena regenerasi mereka nggak sebagus kita. Jadi itu yang harus dijaga. Dengan adanya event antar usia dini. Nah, itu yang bakal bisa bikin regenerasi kita itu menjadi tumbuh baik gitu. Jadi kompetisinya itu harus terus Kompetisinya harus dijaga terus. Oke. Apalagi tuh yang bisa membuat timnas futsal kita semakin maju ke depan? Ya mudah-mudahan dengan banyak ikut kejuaraan internasional, apalagi sekarang udah didukung full sama pemerintah, kemarin juga banyak dari menteri yang datang, mudah-mudahan ya bisalah untuk kompetisi-kompetisi internasional sering dilakukan. Oke, dengan pencapaian ke final ini menghadapi Iran, apakah ini membuat Indonesia menjadi sangat diperhitungkan sebagai kekuatan baru futsal Asia? Harusnya udah sudah mencapai itu. Bahkan statement pelatih kemarin Kensuke yang mantan pelatih kita juga, dia emang khawatir kalau ketemu Indonesia karena dia tahu banget kekuatan pemain-pemain Indonesia itu. Oke, wah. Giliran pelatih lawan yang nervous ya. Iya, harus. Harus. Kalau misalnya Bang Randi sendiri melihat komposisi pemain dari timnas futsal Indonesia saat ini, apakah memang sudah cukup dalam sehingga menjadi kemudahan bagi Hector Soto untuk melakukan rotasi pemain? Iya, bahkan Hector Soto itu baru datang di Indonesia, dia udah mengantongi 40 pemain. Oh iya? 40 pemain pilihan dia yang bakal diambil buat timnas. Jadi database-nya dia udah pegang. Nah sekarang timnas ini memang ada beberapa pemain kunci yang cedera, kayak Evan contohnya. Tapi Hector Soto punya cara tersendiri buat lubang itu bisa ditambal, Bang. Iya, punya banyak alternatif. Punya alternatif, ya. Dan itu sangat penting. Sangat penting. Wow. Nah, peluang menghadapi Iran bagaimana ini, Bang Randi? Kalau saya optimis. Optimis ya? Itu harus optimis. Menang kita nih Bang. Insya Allah menang. Kenapa Anda optimis? Yang penting anak-anak bermain seperti cara dia memenangkan lawan Jepang kemarin. Tanpa tekanan, nothing tulus, dan kerja keras. Oke. Pasti insya Allah menang. Kerja keras ya? Harus kerja keras. Apa pesan untuk para pemain futsal Indonesia? Seperti tadi yang saya bilang di awal, sejarah udah kita ciptakan, tapi ingat kita masih punya mimpi nanti di Piala Dunia. Jadikan ini sebagai motivasi lebih lah. Kalau kita juara di sini, pasti kita bisa lolos nanti di Piala Dunia. Amin. Ya. Wah, itu harapan kita semua pastinya. Nah, tentunya ini menjadi pencapaian yang luar biasa. Kita bisa ke final. Apa sih yang sangat diharapkan oleh Bang Randi ke depan untuk timnas futsal Indonesia?
Semoga timnas bisa disupport full sama pemerintah, Oke. nah, khususnya PSSI, Ya. sehingga timnas kita tetap bisa terbang lebih tinggi lagi. Itu ya. Harus disupport ya. Kalau selama ini supportnya gimana ya? Udah mulai bagus bang, Udah mulai bagus ya. udah mulai bagus. Iya. Ya, mungkin kalau saya sebagai atlet dulu, ketika dapat prestasi ya mungkin bonusnya lebih ditingkatkan lagi lah buat adik-adik sekarang. Oh itu penting itu ya. Iya bonus itu biar semangat ya. Mungkin dia akan jadi ASN. Oke. Iya. Yang penonton di bonusnya banyak nih ya. Banyak loh bonusnya. Masya Allah. Bonus kerjaan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara skor ya, kira-kira kita bisa mengalahkan Iran tuh dengan skor berapa? Prediksi Kalau skor. prediksi saya 3-2 untuk Indonesia. 3-2. 3-2. 3-2. Tapi soal mental itu Soal yang mental. harus tetap dijaga ya. Iran karena memang dia langganan Piala Dunia, jadi mentalnya sudah terbentuk terasah, begitu iya. ya, sudah terasah. Tapi ya kita jangan pesimis. Iya, pokoknya kita harus gas terus. Ini kandang kita ya, Bang. Wah, ini kandang kita. Oke, harapannya Bang Randi ke depan untuk mungkin tidak hanya futsal tapi olahraga Indonesia ke depan apa harapan dari Bang Randi? Ya mudah-mudahan seperti saya bilang tadi pemerintah dapat mensupport full untuk olahraga karena atlet-atlet kita ini kan ibarat tentara yang sedang berperang, Bang. Oke. Nah, jadi kalau mereka berhasil, mudah-mudahan pemerintah lebih banyak memberikan rewards lah buat atlet-atlet ini sehingga orang tidak takut lagi untuk menjadi atlet. Wah, itu penting tuh ya. Menjadi sebuah cita-cita dari anak kecil sekarang yang nonton futsal. Iya. Wah, Indonesia ada di final Piala Asia, menginspirasi mereka. Dan Bang Randi terus menginspirasi Bang Randi. Amin, insya Allah. Ya, luar biasa loh Bang Randi Satriani, kita tepuk tangan sekali lagi. Dan semoga timnas futsal Indonesia besok menang. Amin. Amin. Terima kasih Bang Randi sudah Siap. hadir di Bang, Midnight Live. siap. Sehat selalu. Amin. Sukses untuk karirnya. Amin. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Ya, dari luar negeri kita kembali ke dalam negeri. Di dunia olahraga Indonesia tidak kekurangan bibit unggul untuk mengharumkan bangsa di kancah internasional. Contohnya di dunia balap. Kita punya atlet muda berprestasi adalah Karar Firhan, pembalap muda go-kart dan sedang mempersiapkan naik kelas ke ajang Formula 4. Kita simak liputan Fatma Ayu dan juru kamera Guntur berikut ini. Aman ya, kali ini aku ada di track go-kart. Bukan mau main karting, tapi mau ketemu sama Gen Z. Nah ini Gen Z-nya bukan sembarang Gen Z, adalah Gen Z yang berprestasi, yang namanya sudah harum di kancah internasional. Dia adalah seorang pembalap atau atlet pembalap Indonesia yang masih muda umurnya, sekitar 15 tahun. Penasaran kan siapa dia? Yuk kita nanti ngobrol-ngobrol. Awalnya ini udah ada Karar di sini dan kita mau tanya-tanya nih. Karar ini salah satu atlet kebanggaan Indonesia, atlet pembalap go-kart yang sesaat lagi mau F4 ya. Boleh diceritain nggak sih Karar, awalnya kamu tuh jatuh cinta sama dunia balapan tuh seperti apa? Awalnya itu aku mulai itu dari nonton F1 sama papaku. Aku sama papaku nonton F1 itu kita mulai ke go-kart. Aku pertama kali mulainya rental, itu pelan-pelan ke go-kart, itu pas sekarang udah mulai ke F4. Oke, jadi bukan karena dorongan, tapi karena diliatin dulu ya. Iya, tidak. Dan papanya Karar ini atau Om Firhan, ini adalah atlet pembalap juga ya? Iya, dulu balap. Jadi dari keluarga pembalap, akhirnya kamu juga ikut balapan juga? Tapi emang kamu passionate banget ya balapan ini? Apa yang membuat kamu suka? Just karena speednya kan cepet banget. Aku jadi kayak adrenaline rush, aku suka itu. It's just always fun. Oke. Dan for your information ya Omania, dia ini dari umur 10 tahun sudah berada di Italia untuk course atau ikut tim di sana? Ikut tim.
dari umur 10 tahun sampai kamu saat ini ya? Iya. Aku udah tinggal sana sekarang udah mau ke 5 tahun. Tuh aku di sana ya aku tinggal kadang-kadang masih ke Indonesia tapi buat balap selalu di sana. Oke, dan usia kamu saat ini tahun ini 15 tahun ya? Ya tahun ini. Wow, dan prestasi karir tuh luar biasa. Salah satunya apa? Testing effort palingnya. Testing effort kali. Bangga banget ya. Iya. Apa hasilnya kemarin? Hasilnya belum mulai balap, cuma testing tapi waktu semua cepat itu aku juga have fun banget pertama kali. Dan kamu memulai karir kamu dari 8 tahun yang lalu berarti ya? Iya 8 tahun lalu. Apa nih yang bisa kamu dapat dari pengalaman itu? Dari awal sampai sekarang kamu menjalani, enjoy atau gimana? Aku enjoy banget. Itu juga like kadang-kadang kan agak susah. Aku just try to push myself to never don't give up. Tapi this 8 tahun ini aku have fun banget pasti. Balapan have fun. Tapi pernah nggak sih kamu merasa kayak emotionally drained, terus kayak kacau atau terpukul gitu ketika merasakan kegagalan atau kesusahan saat prosesnya gitu? Sering banget aku. Ya sering tapi aku akhirnya ada motivasi goal aku dari kecil ke F1 jadi aku always motivated untuk push more. Kamu sekarang berarti fokus ke dunia balap apa sama sekolah juga? Sama sekolah juga. Wow. Aku sekolah di London sekolahnya sekarang. Aku sebentar lagi kan masih tinggal di Itali, sebentar lagi udah mau tinggal di London. Kamu nanti akan masuk ke tahap F4. Ya. Persiapannya sejauh ini seperti apa masuk F4? Persiapannya pasti yang ngomong mostly a lot of testing, sim training juga physical training. Aku lagi doing as much test saya bisa. Apa tuh tesnya selain training, physical? Driving juga aku udah driving sekarang udah 6 hari driving di 3 negara, Italia, Spanyol, sama Inggris. Nanti pas aku balik ke Eropa aku akan tes more. Nah, setelah ini kamu katanya mau ke UK Iya, untuk menjalani training F4. iya. Kenapa pilih UK? UK jadinya kita dapat buat F4, so F4 ada banyak negara, ada Italia, Spanish, France, juga England. Itu satu-satu yang kita pilih, akhirnya kita ngobrolin sama tim semua, akhirnya kita dapetnya English karena kompetisinya very high itu juga akhirnya yang paling enak juga paling nyaman buat tinggal di sana, buat sekolah dan semua. Oh, jadi kamu nanti akan di training, termasuk juga home base kamu akan pindah dari Italia menuju Iya. ke Inggris gitu ya. Apa nih yang ingin kamu sampaikan buat anak muda atau yang saat ini juga sama seperti kamu di dunia balap, yang lagi berjuang juga di usia muda juga, apa nih yang kamu ingin sampaikan sama teman-teman di luar sana? Yang pasti tuh work your hardest, pasti juga never give up. Juga nanti setiap moving forward pasti ada more things trying to help you back, itu just do it all while being happy pasti. Being happy. Happy dulu nomor 1, pusing-pusing belakangan ya. Iya. Oke, Kara, thank you so much. Semoga lancar selalu. Ciao for Italy. Titip salam sama warga Italia di sana dan juga UK nantinya, semoga kamu dilancarkan. Bisa nonton Harar sampai F1. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Harar Metro TV. Au, bye-bye. Iya, itulah tadi informasi dari dunia olahraga ya. Keep sporty, ciao. Kan mau ke Itali. Firhan tadi. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali dengan informasi dari dunia film. Ya, jangan kemana-mana. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.